Shalom mempelai Kristus. Kita semua percaya bahwa dalam kehidupan kita selalu merasakan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih Yesus adalah kasih yang selalu ada bagi setiap kita. Apapun pergumulan kita saat ini, mari sama-sama datang kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari kasih-Nya, kasih yang selalu ada bagi setiap kita. Mari terus percaya, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, berikan yang terbaik, karena hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kasih yang selalu ada, kasih yang selalu baru setiap hari. Mari penuhkan hidup kami dengan kasih-Mu, dan ajar kami juga kami boleh berbagi kasih itu dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mau sembah tinggikan Engkau. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Dan kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai
yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa seru. Oh Tuhan, kami rasakan kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap jalan kami rasakan kasih yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, hanya kepada-Mu Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Yesus. Kau Allah yang berkuasa, sungguh kami bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Kami naikkan pujian kami yang terbaik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Tuhan selamanya. Terima kasih Yesus, Kau teramat baik. Kami sembah Kau selamanya. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara-saudaraku berada, kita berjumpa kembali dalam satu program Kuasanya Tak Terbatas. Oleh karena itu, saya beserta istri dan keluarga menyampaikan salam sukacita, salam damai sejahtera, salam sehat, dan semangat untuk setiap mempelai Kristus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Supriyanto beserta istri saya yang saya cintai, Wiwi C. India, yang dipersatukan Tuhan 42 tahun yang lalu. Kami punya latar belakang kehidupan keluarga yang sangat sederhana. Kami
sebagai seorang pendidik, menjadi seorang guru, tetapi kami bersyukur Tuhan memanggil kami ambil bagian dalam pelayanan, penggembalaan gereja Tuhan yang turut mendukung dan terus ikut ambil bagian gembala sidang kami dalam melayani jemaat Tuhan di Gereja Betani di bidang penggembalaan. Kami melayani di Gereja Betani sejak tahun 1996, pada waktu itu masih praise and worship, dan setelah itu kami terus bertumbuh bersama dengan hamba-Nya. Kami dipercaya melayani Tuhan, dan itu bukan merupakan kekuatan kami, tetapi kasih karunia Tuhan. Saya punya anak 3 yang sudah berkeluarga, yang pertama putri, yang kedua cowok-cowok bercucu 2. Ketiga-tiganya anak kami itu yang saat ini sudah berkeluarga, bahkan kami sudah bercucu 2. Yang nomor 1 kerja di Bali, namanya Ika Maria Safitri, dulu juga koordinator tamborin di Gereja Betani Salatiga. Kemudian yang nomor 2 Elia Endro Setiaji, itu ambil pelayanan drummer. Kalau Bapak Ibu sering lihat itu sekarang masih melayani. Yang ketiga di bidang musik, yaitu gitar elektrik itu Bapak Ibu, sehingga kalau berkesempatan pulang dan diberi jadwal oleh rekan-rekannya, mereka juga masih melayani sampai saat ini. Dan cucu kami nomor 1 sudah kelas 1 di SD Betani Salatiga. Kemudian yang nomor 2 ini masih PAUD. Semuanya setia untuk mereka mengenal Tuhan dengan cara ikut sekolah minggu setiap hari Minggu. Pada kesempatan waktu yang sangat indah ini, saya beserta istri akan berbagi tentang keteladanan kebaikan. Saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, tentu saja sebelum saya berbagi tentang keteladanan kebaikan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami, menuntun jalan hidup kami, dan memberkati kami dengan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan oleh karena kehendak rancangan Tuhan, kami diperkenan oleh Tuhan untuk berbagi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tentang keteladanan Tuhan yang begitu baik bagi kami dan keluarga kami. Tentu saja kalau pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kasih Tuhan, keteladanan kebaikan, itu semuanya ya karena kami lebih dahulu mengalami kebaikan Tuhan. Kami merasakan tentang keteladanan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga apa yang saya akan sharingkan kepada saudara-saudaraku mempelai Kristus dimanapun mempelai Kristus berada, itu merupakan satu hal yang benar-benar kami alami. Kami tidak hanya menyampaikan tentang teori, tetapi benar-benar yang sudah kami jalani bersama dengan istri saya, dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, sehingga saat ini kami dapat memberikan apa yang baik dari Tuhan bagi kami untuk setiap saudara. Oleh karena itu, sekali lagi saya dapat berbagi tentang keteladanan kebaikan karena kami telah mengalami kebaikan Tuhan dan keteladanan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Sebelum itu, saudara-saudara, kami mengenal Tuhan itu hanya sebagai rutinitas. Jadi kalau kami dilahirkan dari keluarga Kristen, pokoknya tugas-tugas kami setiap hari Minggu datang ke gereja. Setelah itu ya sudah seperti biasa lagi, karena belum begitu mengenal maksud Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian Tuhan itu menerima kami apa adanya. Kami hanya menjadi orang Kristen yang rutinitas, yang tidak tahu kehendak Tuhan, yang belum begitu paham dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan itu
menerima kami, keluarga kami apa adanya. Proses demi proses kami alami. Waktu itu juga pernah ngalami yang namanya kesulitan, terutama kesulitan kami di bidang ekonomi. Ya, Bapak Ibu tahu sendiri, gaji seorang guru itu kalau awal-awal menjadi guru, itu gaji 1 bulan tidak cukup dimakan 1 bulan. Sehingga kehidupan kami waktu itu ya mau tidak mau hutangnya bertumpuk-tumpuk. Bapak Ibu mengalami krisis yang seperti itu. Kemudian proses demi proses kami jalani, pokoknya tahu kami itu yang penting itu menjauhi larangan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, itu saja. Bapak Ibu Saudara, ini yang benar-benar disampaikan istri saya itu merupakan hal yang real, nyata ya. Jadi pada waktu tahun 1982 kami awal-awal menjadi seorang guru, memang benar gaji kami itu sangat terbatas. Gaji 1 bulan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan kami dalam 1 bulan. Kami mengalami satu kesulitan yang begitu berat, benar apa yang dikatakan istri saya. Kami banyak utang di sana sini, hidup sangat tertekan. Namun saya mulai menyadari bahwa ini adalah satu proses yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam proses itu kami bersama istri dan anak-anak kami yang masih kecil, kami tidak pernah protes sedikit pun sama Tuhan. Kami tidak pernah iri kepada orang-orang yang diberkati lebih daripada kehidupan kami yang terbatas. Kami cuma mengucap syukur, Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami masih ada sebagaimana ada kehidupan kami. Dengan kami mulai belajar bergaul dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan pernah firmankan itu, di mana 2-3 orang berkumpul sepakat dalam namaku, Tuhan hadir. Kami mulai mengawalinya dengan berdoa bersama dengan istri, ya semampunya berdoa sesuai dengan hati nurani kami. Tidak kami kemas dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat-kalimat yang begitu bagus. Kami hanya berkata-kata dengan sederhana. Namun dari situlah Tuhan mendengar ketulusan hati kami ketika kami itu benar-benar menyatukan hati kami, berdoa, minta Tuhan terus mengalirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mulai dapat mengenal Tuhan Yesus yang sebenarnya, sehingga dari situlah kami mulai membangun hubungan kami lebih serius dengan Tuhan. Kami mulai membangun hubungan baik kami dengan istri, dengan anak-anak kami, sehingga lambat laun Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memulihkan kehidupan perekonomian kami, kemudian kehidupan keluarga kami yang rukun, kemudian juga kehidupan kami dalam kami mengasuh, mendidik anak-anak kami, cinta akan Tuhan. Ya, cuma kami ajari waktu itu, kita cuma ajak ke gereja ya, kita ajak ke gereja, kita tidak hanya suruh, ayo kamu ke gereja, enggak, tapi kami terus meneladankan setiap waktu, setiap hari berdoa, kita berdoa bersama, kemudian waktu hari Minggu, ya saja untuk ke gereja, sekalipun anak-anak kami kadang-kadang rewel gitu ya. Satu hal yang terkesan pada waktu itu, coba Oti saksikan tentang Linggar pada waktu masih kecil, bagaimana dia kita teladankan untuk menerima kebaikan Tuhan. Sebelum kami lanjutkan, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau waktu itu, waktu kesulitan kami itu, kalau kami memasak yang namanya tempe goreng itu hanya setiap tanggal muda saja bisa makan tempe goreng. Kalau kami masak telur, 1 itu biar jadi banyak serumah. Semua kebagian itu kami campur dengan kelapa, ya, sehingga telurnya jadi bisa dibagi-bagi. Kemudian kalau tidak punya kelapa, kita bagi 3 supaya bisa kebagian semua. Seperti itulah keadaan kami waktu itu. Ini waktu Linggar kecil, itu juga untuk memberi gizi yang
layak buat anak-anak kami, itu kami tidak mampu, kami belum mampu. Sehingga ya kalau saya percayakan kepada Tuhan, gizi itu hanya menunjang. Saya percaya pada Tuhan bahwa anak-anak saya kalau saya berikan teladan yang baik, itu kami percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Nanti Tuhan akan berikan hikmat yang luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah kesulitan yang kami alami dan sampai sekarang sudah diubahkan Tuhan secara luar biasa. Secara Bapak Ibu bisa lihat sendiri, kami hidup ini dengan penuh berkat yang luar biasa. Ya, saya ingat pada waktu anak-anak kami masih kecil, kami belum terpulihkan ya. Artinya hidup kami masih sangat sederhana. Kami mengajak anak-anak kami ke gereja. Sekalipun hujan pada waktu dia kami ajak jalan. Saya terkesan sekali pada waktu ada pelajaran SOM di Hotel Beringin. Pada waktu itu SOM masih dilayani dari Semarang. Dan kemudian waktu itu istri saya mengajak anak saya yang paling kecil, Saduta Linggar Purmono itu, ketika dia mengikuti satu materi pembelajaran yang namanya anak, dia bermain uang koin sehingga sedikit akan mengganggu jalannya pembelajaran itu. Kemudian dari situlah seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa perlu istilahnya menjaga anak-anak dengan baik. Saya terima dengan hal yang positif, benar anak-anak kami harus kami jaga dengan baik, kami teladani dengan hal yang baik. Sekalipun pada waktu itu dalam pembelajaran SOM mungkin dalam situasi agak mengganggu, tetapi hati saya, kalau saya teladankan hidup kepada anak-anak saya untuk belajar firman Tuhan, untuk mengejar kebenaran firman Tuhan, saya berpikir satu saat nanti ketika anak saya besar, pasti akan menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan sepenuh hati. Dan puji Tuhan, setelah anak-anak kami mulai bertumbuh menjadi remaja dan bahkan menjadi seorang pemuda-pemudi, puji Tuhan, semua ambil bagian dalam pelayanan. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, ya karena kami belajar memberikan teladan dari hal yang paling sederhana pada hal-hal yang lebih besar, dengan anak-anak kami melihat apa yang kami lakukan, sekalipun situasi keadaan bagi kami tidak memungkinkan begitu, tapi kami berjuang. Ayo mumpung masih ada waktu, kita lakukan bagian kita yang terbaik. Oleh karena itu saya berpikir begini, bahwa untuk menjadikan satu teladan yang baik itu bukan hanya kami menyuruh, kemudian mengatur, artinya memerintah, tapi kami harus lebih dulu mempraktekkan apa yang kami harapkan terhadap anak-anak. Artinya kami beri contoh, dengan hal itu anak-anak kami dengan sendirinya akan tertanam dalam hatinya. Oh, bapak saya, ibu saya kok melakukan ini, itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, anak-anak kami ternyata mengikuti dengan apa yang sudah kami lakukan. Sekalipun waktu itu masih dalam situasi yang sulit. Begitu ya, Tia? Iya. Kemudian kami tanamkan buat anak kami bahwa kalau sekarang ini kita harus dengan keadaan yang bagaimanapun, tidak harus berlimpah-limpah, tapi kita mulai ajari mereka untuk senantiasa berbagi. Lah, untuk mengajari anak saya itu tentu saja kami dasari dengan firman Tuhan yang kami ambil dari kitab Amsal 14 ayat yang ke-21 seperti ini, firman Tuhan. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Jadi anak-anak kami pokoknya harus cinta buat sesamanya, sesama anak bermain, sesama teman belajar, sesama teman remaja. Kemudian tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, kami mulai sadar kalau kami harus memberikan teladan buat anak-anak kami, berbagi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu.
itu kita mulai harus melakukan firman Tuhan yang satu ini untuk memberi teladan kepada anak-anak kami, sehingga dengan dasar firman Tuhan yang seperti itu anak-anak kami mulai ikut-ikutan berbagi apapun yang dia bisa lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya rasakan bahwa kebaikan dalam kehidupan keluarga itu merupakan satu nilai yang sangat luhur dalam keluarga itu sendiri. Ketika keluarga kita antara suami istri senantiasa mewujudkan kebaikan, kemudian antara orang tua kepada anak senantiasa diteladankan satu kebaikan, dan anak-anak kita tertular loh. Anak-anak kita tertular. Saya saat ini sangat bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus ya. Karena itu harta yang paling berharga bagi kami, yang juga didapatkan anak-anak kami. Ketika anak-anak kami pulang, saya mulai mengamati betapa mereka mempunyai satu kebersamaan yang luar biasa. Kakak beradik saling menghormati, kakak beradik saling berbagi, saling membantu. Dan dia pernah mengungkapkan satu perkataan. Dia bilang begini, kalau satu saat nanti Bapak dan Ibu pulang ke rumah Bapak, kami tidak akan namanya bertengkar, kami tidak akan yang namanya berebut harta kekayaan yang diwariskan Bapak dan Ibu. Cukup yang diwariskan Bapak Ibu bagi kami, begitu. Dia bilang begitu, yaitu iman kepada Tuhan Yesus, kemudian kasih kepada sesama, berbagi, tidak menunggu hidupnya berkelimpahan, tetapi berbagi itu dimulai dari sikap hati untuk tadi yang pernah disampaikan istri saya, yaitu mengasihi sesama tanpa memandang muka siapa dia, baik itu orang miskin, baik itu orang yang hina, baik itu orang yang mempunyai kedudukan, apalagi orang yang punya jabatan, pastilah kita menghormati. Kami belajar menghormati, kami hidup di tengah-tengah masyarakat di wilayah Butuh ini sangat bersyukur karena tetangga-tetangga kami itu baik dengan kami, karena kami selalu berbuat baik kepada setiap mereka. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang kita jalankan itu pasti ada buahnya di kelak kemudian hari. Dan kebaikan yang kita praktekkan itu nular ya. Iya. Nular. Jadi itu bagian virus gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan keteladanan kebaikan. Saya juga pernah begini, mendengar satu ungkapan dari seorang hamba Tuhan bahwa khotbah yang paling baik, khotbah yang memberikan rema dan kehidupan bagi orang lain adalah membagikan hidup secara real. Bukan hanya satu perkataan yang indah, kalimat yang mempesona, tapi perilaku yang benar-benar real. Kalau kita mengatakan aku orang Kristen hidup dalam kebaikan, ya kebaikan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita ini terus mempunyai itikat untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Bagaimana kita ini harus berempati dengan situasi kondisi lingkungan yang ada. Dan itulah yang cukup membahagiakan bagi kami. Yang kedua, bahwa keteladanan kebaikan itu pasti membawa perubahan. Dengan keteladanan kami kepada anak-anak kami mengalami satu perubahan kepribadiannya. Tentu seperti apa yang saya harapkan. Harapan orang tua anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi keturunan orang-orang benar yang diberkati. Itu dimulai bagaimana ketika kita sebagai orang tua, bapak dan ibu memberikan satu teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin istri saya mau menambah lagi, silakan. Ya, kalau setelah saat ini anak-anak kami sudah berkeluarga semua, tiga-tiganya, itu
kami lihat, kami rasakan, mereka juga melakukan persis apa yang kami lakukan bersama ayahnya. Sehingga kami itu tidak susah-susah untuk menasehati, menegur, tetapi mereka itu tahu dari kami sebagai orang tua, sehingga mereka juga melakukan. Kalau kami itu sekali mengundang tetangga kami yang kekurangan begitu, dia sudah mulai niru-niru seperti itu. Nah, contohnya, wah ini sukses dalam acara dinilai oleh atasan penjabatnya, itu terus dia mengikuti mengadakan acara syukuran walaupun sekecil apapun. Lah itu dia mulai berbagi seperti itu. Kemarin auditnya sukses. Nah, minta ibu, masa ya ini kami akan undang teman-teman dan syukuran auditnya sukses. Ya itu syukuran yang sangat-sangat sederhana, tidak memerlukan dana yang banyak seperti itu. Salah satu contoh yang kami lihat pada kehidupan anak kami. Kemudian yang lain juga, kalau punya apa-apa berlebih juga ini menawarkan buat keluarga, ini siapa yang perlu ini, aku punya ini, kemarin dapat kado, ini kok double-double. Ternyata juga mereka berbagi. Jadi itulah keteladanan yang kami tanamkan anak-anak kami sejak kecil hingga saat ini sudah berkeluarga semua. Kami tinggal melihat saja, ternyata mereka sungguh-sungguh praktek, sungguh-sungguh melakukan apa yang kami lakukan dalam kami hidup, memberi contoh kepada anak-anak kami. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memberikan satu keteladanan itu membutuhkan satu tekad sikap hati. Sekalipun mungkin saat ini mempelai Kristus dalam keadaan yang sulit. Saya pernah mengalami hal yang sulit, tapi saya tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Oleh karena itu, saya berdoa untuk setiap mempelai Kristus. Mungkin saat-saat ini, saat-saat yang sulit, saat-saat kita diberhadapkan dengan keadaan yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Sudahlah, apa yang Tuhan Yesus katakan itu, bahwa kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam kebaikan Tuhan Yesus, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Saya bisa menyampaikan sharing ini karena saya merema akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya supaya dapat dipraktikkan. Saya akan bacakan saja, Bapak Ibu Saudara. Ini yang merema dalam kehidupan keluarga kami, yaitu di dalam kitab Matius, Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Ini yang merema sehingga kami dimampukan Tuhan untuk terus melakukan kebaikan. Tuhan Yesus mengajarkan dengan satu perumpamaan, tapi yang kami pegang teguh dalam kehidupan keluarga. Firman-Nya mengatakan demikian, maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia. Saya menyadari bahwa kehidupan kita menjadi orang-orang yang telah dibenarkan, supaya kita memberikan jawaban dari kebaikan Tuhan. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Kemudian ayat berikutnya, dan raja itu menjawab orang-orang benar, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi saya punya kesimpulan bahwa ketika kita melakukan sesuatu keteladanan yang baik, itu pertama kita lakukan karena kebaikan Tuhan. Yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu keteladanan yang baik, itu pasti ada tuaiannya yang akan kita nikmati. Kalau kita belum sempat menikmati,
sesuatu yang kita harapkan, pasti anak cucu kita yang akan menikmati dan diberkati oleh Tuhan. Maka saya mengajak setiap saudaraku, mari dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada sesama. Jangan pernah pupus harapan akan sesuatu yang kita minta, karena Tuhan itu baik dan terus ingin melakukan kebaikan supaya kita dapat melakukan kebaikan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang sehingga mereka akan mempermuliakan Bapa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kebaikan itu adalah mempermuliakan Tuhan, dan kebahagiaan itu pasti mengubahkan, kebaikan itu pasti akan mendatangkan berkat buat anak cucu. Kiranya setiap mempelai Kristus senantiasa diberkati Tuhan. Dari apa yang saya sharingkan, saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun saudaraku berada, tetap dalam kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang selalu diperbaharui pada setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih atas atensi, perhatian saudaraku semuanya. Amin. Sampai jumpa di program yang selanjutnya di acara Kuasanya Tak Terbatas. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, luar biasa kita bisa berjumpa lagi dalam acara KTT, Kuasanya Tak Terbatas. Kali ini kita sudah mendengarkan kesaksian dari suami istri yang saya sudah kenal sejak daripada gereja Betani awal-awal kita berdiri di kota Salatiga, yaitu Bapak Pendeta Muda Supriyanto dengan Ibu. Beliau adalah dua orang hamba Tuhan yang sejak dari awal kami merintis bersama. Dan sekian puluh tahun kita tetap bersama, 24 tahun kurang lebih ya. Dan saya memperhatikan, saya boleh mengatakan bahwa kehidupan Pak Pri yang semula beliau berdua adalah guru-guru ya, yang sangat sederhana ya, dengan mengiring Yesus dengan juga cara yang sederhana yang mereka bisa lakukan. Tapi saya bersyukur mereka punya loyalitas, kesetiaan kepada Tuhan. Mereka ingin belajar, mereka ingin bertumbuh, dan puji Tuhan kalau hari-hari ini kita juga banyak sekali diberkati melalui kehidupannya. Bapak Ibu juga diberkati melalui bagaimana pelayanan mereka berdua sejak dari awal sampai sekarang ini. Saudara, memang benar ya, suami istri, keluarga adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menurunkan keturunan-keturunan ilahi seperti yang Tuhan inginkan. Pak Pri dan Bu Pri saya kira menjadi contoh yang tepat sekali untuk bagaimana mereka sebagai orang tua, mereka mencoba meneladankan hal-hal kebaikan ya kepada anak cucunya, bahkan mereka melakukan banyak hal-hal kebaikan kepada banyak orang yang lainnya. Dan ini dilihat oleh anak-anaknya, sehingga semua anak-anaknya melayani Tuhan, saudara. Bersama seluruh keluarga mereka melayani Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara ya. Jadi kita tahu bagaimana Ika dulu melayani di tamborin, Endro melayani juga di musik, adiknya melayani juga di musik, Linggar, saudara. Luar biasa. Jadi saya percaya dari orang tua yang memang cinta Tuhan dan memang ingin meneladankan sesuatu yang baik, sehingga keteladanan iman, keteladanan kebaikan ini bisa diterima dan dikerjakan oleh anak-anak. Bahkan sampai hari ini mereka juga tetap adalah orang-orang yang cinta Tuhan, keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Ketemu juga dengan pasangan-pasangan hidup mereka yang cinta Tuhan, saudara. Jadi ini suatu hal yang membuktikan ayat firman Tuhan itu benar. Bahwa hidup orang benar itu adalah anak cucunya diberkati dan bahkan menjadi berkat, saudara. Pak Pri dan Ibu Pri sudah sekian tahun bersama-sama dengan saya, dan kami melihat betul-betul apa yang dia coba bagikan, coba nyatakan melalui kehidupannya itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi gereja ini. Perbuatan baik ya, apalagi beliau seorang guru ya yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada para muridnya ya, dan juga sesama teman-teman sekolega, guru-guru yang lain. Saya percaya ke masyarakat juga ya, saya percaya sesuatu yang luar biasa, saudara, yang patut kita teladani, bahkan bukan hanya kepada anak-anaknya saja, tapi kita suka semuanya yang mendengar kesaksian ini. Mari teladani kebaikan, teladani dari keluarga ini, saudara. Kau akan mengalami keluarga-keluargamu juga diberkati Tuhan, anak-anakmu juga diberkati Tuhan, dan mereka semua boleh jadi berkat.
Saya ingat firman Tuhan dari Galatia 6, saudara, mengatakan demikian, ayat yang ke-7 ya. Sangat kuat sekali ayat ini, dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wah, ayat ini keras, saudara. Ayat ini tegas. Ayat ini mengandung kepastian, jaminan, saudara. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah itu konsisten, Allah itu punya prinsip, saudara. Allah itu bekerja melalui satu dasar yang kuat, saudara. Sehingga kalau kita mengikuti, pasti kita akan mengalami apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan yang baik bagi kita, tapi juga bagi keluarga kita. Kebaikan adalah sesuatu yang sangat berharga, saudara. Kita mungkin bisa jadi orang yang kaya, kita bisa jadi orang yang terkenal, punya kedudukan yang tinggi. Tapi kalau kita nggak punya kebaikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, apalah guna itu semuanya, saudara. Mari camkan baik-baik dalam hidup kita. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang baik. Dia sudah baik dengan kita. Seharusnya kita juga bisa baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan keluarga, dengan sesama kita. Makanya tadi firman Tuhan bilang, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah akan bertindak kalau dia merasa bahwa ada orang-orang atau umatnya mempermainkan dia. Tapi dia akan meluruskan hal-hal yang benar pada saat orang-orang itu sudah hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-9 bagus sekali, dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik selagi ada waktu kita berbuat baik. Karena apa yang kita tabur itu kita akan tuai, saudara. Tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan kita. Tidak ada yang orang bilang mubasir, tidak. Seperti nguyai segoro, saudara ya. Nguyai segoro, sepertinya nggak ada artinya. Ada artinya, makanya terus lakukan kebaikan. Karena dikatakan selama masih ada waktu, karena akan datang waktu di mana kita nggak bisa lagi berbuat kebaikan. Ayo, saudara, saya dorong untuk setiap saudara semua, Bapak Ibu saudara sekalian, berbuatlah kebaikan hari demi hari, terutama kepada keluarga kita, tapi juga kepada tetangga kita, sesama kita. Sehingga kebaikan kita itu menjadi suatu buah yang akan kita tuai pada waktunya nanti. Baik untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang begitu indah, yang begitu menguatkan kami, yang meneguhkan kami untuk kami terus meneladankan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, terutama kepada keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami. Tuhan berkati setiap rumah tangga yang ada, pernikahan-pernikahan yang ada, anak-anak kami semuanya diberkati dalam kasih karunia Tuhan oleh karena orang-orang tua yang cinta Tuhan, orang-orang tua yang melekat kepada Tuhan, orang-orang tua yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih buat kesaksian Pak Pri yang sudah begitu baik buat kita semua. Kami terima sebagai inspirasi, kami terima sebagai kekuatan untuk kami melangkah lebih lagi. Terima kasih, berkati anak cucunya, berkati keturunan-keturunannya. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati, tetap semangat dan tetap sehat ya. Tuhan berkati.